perlu proses yang sangat ketat, SOP-nya ketat itu. Dan saya sudah meneliti petugas-petugas yang swab itu adalah nakes yang belum terlatih banget untuk menghadapi virus. Ada yang nggak tahu PCR itu apa kok. Ada yang nggak tahu ini kenapa yang diambil sini, kenapa nggak yang lain. Itu jawaban petugasnya keren, Pak. Ya saya disuruhnya begitu. Oke. Jadi untuk menentukan seseorang atau sebuah bangsa terkena pandemi ditentukan oleh alat yang petugasnya nggak tahu. Wah keren itu. Gokil banget. Iya gokil. Indonesia emang gokil dari dulu. Yang lebih kerennya lagi, Pak, PCR itu bertarif. Kalau Bapak punya uang 600.000, itu 24 jam sampai 36 jam hasilnya keluar. Kalau Bapak punya uang 1,5 juta, itu bisa 12 jam. Kalau 2 juta bisa 6 jam. Jadi yang kebayang di kepala saya yang bukan dokter ini, habis ambil, ditaruh, bilang sama mesinnya, mesin ini 600.000, kerjanya pelan dia. Tunjukin duit 2 juta, kerjanya cepat gitu. Jadi ini apa? Ini alat untuk cari virus atau alat untuk cari duit? Kan logikanya begitu, Pak. Ya, kita ini sebenarnya pandemi ini adalah pandemi virus atau pandemi akal sehat? Ya, ini pertanyaan banget gitu. Sementara alat itu sendiri penemunya mengatakan ini bukan untuk mendeteksi virus. Dan saya sudah bertanya, meneliti, karena ada beberapa dokter dalam tanda kutip, dokter yang mengetahui tentang hal ini tapi takut untuk berbicara. Banyak, Pak, banyak ternyata. Dan memang alat itu nggak bisa mendeteksi virus dalam 1 kali 24 jam tanpa proses yang benar. Nah analoginya bagaimana, Be? Nih, saya tadi bilang alat parutan kelapa. Ya, alat parutan kelapa itu anggap PCR. Yang kita suap itu bahan yang akan masuk parutan itu. Kalau di dalam 1 karung ada kelapa, ada jahe, ada kunyit, ada tomat, ada semangka, macam-macam deh itu, dimasukin jadi satu di alat itu, diparut. Tapi untuk tahu mestinya itu dipisahkan sebelum masuk ke alat itu, agar yang keluar bener nggak itu proteinnya virus atau justru proteinnya eksosom, mungkin bakteri, mungkin sel imun kita. Jadi itu proses yang nggak bisa dalam 1 kali 24 jam. Itu yang saya teliti pertama. Karena alatnya saya teliti sendiri, sekali lagi ya, ini yang saya tahu dan saya siap bertanggung jawab ini untuk dihadapkan dengan para ilmuwan yang lebih hebat dari saya. Karena bagi saya salah itu bukan untuk dibully. Bagi saya salah itu belajar. Dan kita juga bisa salah. Karena kita bukan nabi. Kalau nabi baru terlindung dari salah. Nah cuman sayangnya kadang-kadang gara-gara gelar ngaku salah itu malu. Gara-gara jabatan, wah gue gubernur, nggak boleh salah dong gue ya. Oh gue menteri, nggak boleh salah. Oh gue dokter, masa kalah sama orang tua botak itu sih, kan gitu. Ya jadi karena alatnya sendiri saya masih ragu, maka pertanyaan berikutnya adalah benarkah virus ini ada? Iya. Jadi itu jalan. Ada pertanyaan begini, sakitnya ada, yang mati banyak, rumah sakit penuh. Apakah penyebab penyakit yang seperti dibilang COVID hanya dengan virus? Apakah nggak ada penyebab lain? Kita ini jangan sempit berpikir. Kalau cuman meriang dibilang COVID, silakan tes bayi yang baru tumbuh gigi. Kita ini semua pernah meriang, Pak. Bayi tumbuh gigi, coba tes.
Bisa jadi meriangnya kan disebut COVID. Anosmia dibilang COVID. Sementara penyebab itu luas. Penyebab itu luas. Belum, saya tidak mengatakan virus tidak ada karena belum ada penelitian. Itulah lemahnya Indonesia. Indonesia ini malas belajar, mau terima hasil. Wah, ini virus, vaksin, terima aja vaksin. Pokoknya duitnya dah lancar, iya, perpanjang aja PPKM, perpanjang aja. Kan anggarannya lumayan tuh, 9T itu, panjangin aja. Nggak peduli dah. Ya, gue mulai pedes nih. Nggak apa-apa ya bang ya? Iya, gara-gara minumannya sih bang, nggak minum kopi. Gue kalau minum kopi adem. Ini minum jahe, jadi rada pedes juga gue ngomongnya ya. Ini minta maaf saya ngomongnya lugu-lugu, nggak apa-apa ya bang ya? Siap. Jadi mulai pertanyaan saya melakukan riset lagi. Apakah penyebab penyakit itu hanya virus? Karena lucu bang, coba abang cek sendiri, riset sendiri. 2018 angka kematian di Jakarta berapa dan 2020 berapa? Kurang lebih aja bang, nggak selisih sampai 5%. Karena angka kematian COVID ini dari jumlah total penduduk Indonesia di bawah 5%. Malah sebelum COVID ibu bilang lebih tinggi, ibu dapat datanya 2018. Nah, jadi timbul pertanyaan, apakah benar ini virus? Ini penyakit yang ada duitnya ya cuma COVID pak. Ini yang saya temukan di Indonesia, penyakit yang ada duitnya cuma COVID. Sampai-sampai sudah saya kumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi korban yang mengatakan mereka sakitnya lain, datang ke rumah sakit ditolak karena bukan COVID. Tapi kalau COVID diterima. Ya karena orang sakit mau dirawat, ya tanda tangan lah COVID. Dan itu terbukti. Sudah cukup. Oh, 5 minutes ya, makanya panjang banget nih. Intinya udah langsung begitu ya. Intinya penyebab penyakit COVID yang saya temukan ini yang dirasakan oleh banyak orang itu adalah polutan udara. Ya, di dalam zat polusi udara itu ada namanya PM2,5. PM2,5 itu macam-macam zatnya di dalamnya, termasuk ada logam yang kecil yang bisa masuk ke dalam aliran darah. Dan itu kalau ke paru-paru juga akan menimbulkan badai sitokin. Badai sitokin itu yang disebut, oh itu badai sitokin berarti virus. Nggak mesti virus yang bikin badai sitokin. Pokoknya ada zat asing masuk ke paru-paru, itu menimbulkan badai sitokin. Jangan dikit-dikit fitnah virus. Iya, cek dulu. Karena polusi udara dari mulai awal 2020 sampai hari ini, Jakarta dalam keadaan polusi udara buruk. Entah itu penyebabnya apa. Salah satu penyebabnya adalah, kalau saya lihat, adalah PPKM. Kenapa? Ini serius, lewat riset saya. Karena PPKM itu tidak menghalangi kendaraan bermotor ini untuk berjalan. Dan justru karena PPKM, kendaraan bermotor itu berputar di situ-situ aja, di jam yang sama, terpusat, terkonsentrasi di jam dan tempat yang sama. Maka disitulah terjadi polusi. Ya kalau satu mobil di Jakarta ini besar dan nggak ada PPKM, terpusatnya kan malam aja. Ini virus pinter gitu. Kalau malam dia keluar dugem gitu, kalau siang dia tidur. Kalau ya jadi ini, dan itu bisa diriset. Maka dari itu saya mengatakan, andai kata pemerintah kita mau sama-sama duduk menyelesaikan masalah ini, saya yakin COVID bukan masalah yang besar. Dan buat abang-abang semua, tadi disebut kadron, cebong atau apa, cukup sudah bang, cukup. Bagi saya sekarang, saya bukan rakyat Indonesia yang memperjuangkan Islam, bukan. Saya orang Islam yang memperjuangkan rakyat Indonesia. Saya sudah capek dipisah-pisah karena beda agama, karena beda mazhab, karena beda suku. Sementara sekarang saya tahu itu hanya propaganda dari para penjajah agar rakyat ini tidak bersatu. Dan sampai hari ini bang, sampai hari ini
Kita ini nggak capek apa? Woi cebong lu, woi kadrun lu, nggak capek apa? Mau kadrun, mau cebong, lagi susah gitu nih. Lagi susah. Dan lagi susah begini, apa nggak malu sama pejuang dulu? Enggak, gara-gara kita. Saya tidak menuduh gara-gara rezim, gara-gara pejabat. Maaf ya, para pejabat itu melakukan salah karena memang kemungkinan untuk salahnya besar. Kita sendiri sebagai rakyat tidak mau memperbaiki diri. Kita nggak mau membesarkan hati untuk menerima perbedaan. Ayo sama-sama. Masalah ini masalah bangsa, bukan lagi masalah agama. Isu agama itu terus dipermainkan oleh mereka agar kita semakin terpecah-pecah. Jadi sebagai penutup dari saya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya, umat Islam khususnya, besar hati untuk menerima perbedaan. Jadilah umat Islam yang berjuang untuk rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat Indonesia yang berjuang untuk Islam. Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri aplaus lagi untuk Pak Aldo. Ini ada hal yang baru gitu. Selanjutnya kita akan mendapat narasi yang berbeda dari seorang Isti Nugroho. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa acara kita ini tidak seperti biasanya karena kita ini masih level 3. Masih level 3, jadi ada toleransi dari aparat ya. Yang kita tidak bisa juga menabrak tembok gitu loh. Saya sudah pernah mengalami di sini dibubarkan oleh 5 peleton. 2 peleton dari kepolisian, 3 peleton dari kepolisian, 2 peleton dari angkatan bersenjata. Jadi paling lama kita bisa selesai 4:30. Tidak bisa lagi maghrib. Tidak bisa maghrib karena beliau juga harus kita apresiasi gitulah, karena mereka juga punya atasan dan ini sudah terlanjur menjadi regulasi, itu menjadi kondite bagi mereka. Kita sayang juga sama aparat kita. Baik, saya persilahkan Saudara Isti Nugroho 10 menit, selebihnya kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya saya hanya tuan rumah di sini. Pak Lampung ini yang komandannya. Saya kira tadi kita sudah mendengarkan dari Bung Aldo dari komprehensif ya. Artinya sebenarnya pro kontra tentang pandemi ini sudah kita bisa cari di YouTube lah, di Google, di internet lah. Tapi intinya sebetulnya ini soal pro kontra. Jadi kita ini sebagai homo politikun, sebagai makhluk politik itu kita selalu menghadapkan semua perkara itu dengan kepemimpinan negara, dengan pemerintah. Nah, saya kira dalam konteks pandemi ini juga kita mengenal bahwa setelah terjadi pada tahun 2019 akhir dan menjangkiti Indonesia tahun 2020 Maret itu, ada yang disebut dengan konsolidasi oligarki dunia. Nah, itu yang kemudian kita ini sebagai orang politik selalu mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, terus kemudian ilmuwan itu berdiskusi, ada yang alirannya molekuler, ada yang alirannya biopoler dan sebagainya, yang kemudian menyebarkan pro kontra. Nah, Indonesia juga dalam konteks ini mengambil satu kebijakan. Kalau mau main lockdown, ekonominya ambruk. Sebelum pandemi aja pertumbuhan ekonomi kita cuma 5,1%. Artinya, sebut tanpa pemerintah pun kita juga bisa hidup. Gitu. Makanya
sebetulnya peran pemerintah kurang efektif dalam konteks ini. Yang pertama, yang kedua saya kira dengan konsolidasi oligarki mencoba mengatasi atau menunggangi pandemi ini, ya nanti ujungnya akan menjadi endemi. Jadi kita semua nanti akan mengalami penyakit COVID atau apalah namanya yang tadi disangkal oleh Mas Aldo tadi. Tapi pemerintah akan mengeluarkan nomenklatur. Jadi barang siapa yang terserang penyakit COVID akan membiayai dirinya sendiri. Jadi pemerintah tidak bertanggung jawab. Jadi perubahan dari pandemi ke endemi inilah yang kemudian nanti akan menjadikan soal yang kedua. Jadi kita ini di Indonesia ini masih jauh untuk bisa menjadi satu bangsa yang kuat, ya, bangsa yang hebat seperti RRC misalnya, yang pertumbuhannya sudah hampir 32%, tingkat ekonominya sudah 22% pertumbuhan. Jadi artinya recovery-nya itu lebih cepat. Nah kita ini ya, misalnya di Guntur ini sudah ada 5 orang yang meninggal. Teman-teman yang bersinggungan dengan Guntur ini sudah 5 orang yang meninggal. Itu ada namanya Ustadz Kodir, ada namanya Fahmi Harahap, ada namanya Himawan Sutanto atau Japra, Yuli, ada Yuli. Nah itu artinya dengan meninggalnya 5 orang teman yang dengan saya berinteraksi di Guntur ini, sebenarnya saya menutup tempat ini sampai Januari. Itu mau saya, makanya saya menaruh tempat ini banyak sekali kandang burung. Tetapi itu tadi yang disebut dengan homo politikon itu. Jadi kita ini walaupun ada peraturan pemerintah, kita tidak melawan, tapi kita melanggar. Jadi, kenapa itu kita melanggar? Walaupun pelanggarannya itu sebetulnya tidak terlalu kuat, ya. Tapi kita ini karena kita ini homo politikon. Jadi kita justru akan mati kalau kita tidak saling bertemu. Kalau dikurung terus kayak burung itu, ya itu justru kita akan mati. Kalau kelaparan saya kira tidak. Ya, kalau orang Indonesia tidak akan kelaparan. Di dunia ini orang tidak akan mati karena kelaparan, karena Indonesia ini dunia ini malah kelebihan makanan. Ya, jadi tapi itu tadi. Jadi saya mengatakan bahwa apa yang dikatakan Mas Aldo tadi itu sudah komprehensif ya. Ada pro kontra, ada ini, ada bisnis, ada politik, ada macam-macam lah. Saya cuma mau menambahi, itulah kita gitu. Kita ini tidak puas kalau hanya lihat dari YouTube, dari internet. Kita perlu bertatap muka seperti ini untuk menambah imun juga gitu. Sebagai apa? Sebagai makhluk politikon itu, sebagai makhluk politik. Jadi kalau kita makhluk politik tidak pernah berjumpa, hanya di langit-langit itu, langit-langit internet itu, di dunia datar itu kita tidak merasa hidup gitu. Nah, saya kira poin saya di situ. Poin saya adalah bahwa di dalam peristiwa pandemi ini ada konsolidasi oligarki. Dan ketika kita menghadapi konsolidasi oligarki di seluruh dunia, kita tidak berdaya sama sekali. Ambruk dari sisi budaya, politik, ekonomi, sosial, bahkan dari sisi sains aja kita nggak berdaya. Sekarang yang muncul di dunia ini, yang tokoh-tokoh besar dunia ini tidak ada dari orang Indonesia. Yang disebut dengan Sulawesi Zek, ya, Noah Yuval Harari, semualah, Arumbia Dato, itu semua pemikir-pemikir dunia yang mencoba merespon masalah pandemi ini dengan berbagai solusi dan berbagai resep-resepnya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak berdaya sama sekali sebagai bangsa. Nah,
Nah, itu kenapa itu? Nah, itu karena kita masih dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Artis-artis yang sudah biasa hidup mewah aja sekarang teriak-teriak mencari pekerjaan. Bayangkan itu, apalagi kita para aktivis ini saling jarang ketemu karena juga ada unsur ekonominya. 1,5 tahun kita sudah tidak saling berjumpa. Saya kira saya mengunci dengan kata-kata itu, mengakhiri dengan kata-kata itu. Saya berterima kasih bahwa sebagai manusia politik ini, Pak Lapong ini spiritnya mampu menjebol atau mampu melanggar PPKM yang lumayan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Misti. Kita ini sebagai aktivis, saya dengan Bu Misti mungkin sudah 40 tahun. Jadi rasa takut itu sebenarnya sudah nggak ada. Karena kita udah tahu bagaimana kapan harus takut, kapan harus berani, kita udah tahu. Nah, cuma persoalannya bukan di situ. Ini ada, seperti Bu Misti bilang, ada suatu proses politik yang ingin menjadi tujuan kita. Gitu. Ya kan? Seperti yang saya bilang, Indonesia ini masih seperti sekarang ini, padahal kita ini negara paling kaya di muka bumi, tapi kita masih digolongkan sebagai turun. Kemarin turun peringkat kan? Jadi negara menengah lagi. Kenapa bisa? Karena kita memang belum menjadi Indonesia gitu. Rasa seperti yang dikatakan Aldo tadi, kita masih tersekat-sekat, ada kadrung, ya kan? Ada cebong. Padahal sebenarnya itu tidak perlu. Dan tidak perlu. Jadi kewarasan kita sebagai bangsa terlalu lebay juga gitu, ya kan? Kita menjadi tidak waras. Ya kan? Tapi rakyat kita tidak bisa persalahkan juga, ya kan? Kalau itu sebagai suatu proses politik. Persoalan utamanya ada sama leader, pimpinan politik. Kalau pimpinan politiknya keruh, ya sampai di rakyat juga keruh. Ini yang persoalan, ya kan? Rakyat dituduh hot speed, tapi di pusat-pusat kekuasaan juga sama saja. Saya juga mengeritik kawan-kawan kalau dibilang kenapa presiden begini, kenapa menteri begini. Ya itu cerminan dari kita semua gitu loh, karena kita memang begitu. Nah itu. Jadi ini yang harus kita kembangkan sebagai aktivis, ya kan, ke depan, supaya bagaimana sih sebenarnya harus kita menjalankan misi kemanusiaan kita dalam berbangsa dan bernegara. Ini yang harus kita. Saya juga agak rasa surprise juga tadi Aldo, ya kan. Aldo itu termasuk lingkaran orang yang sangat dekat dengan HRS, ya kan? Dia menangis berbicara kepada saya tentang HRS, bagaimana seorang HRS itu, ya kan? Jadi terlalu banyak gambaran tentang seorang HRS itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Sama juga mungkin dengan tokoh-tokoh lain juga begitu. Jadi ini hanya soal dialog saja. Guntur 49 selain mengkritisi rezim, kita juga membuka dialog untuk kita mencari titik temu, ya kan? Tidak selalu rezim harus salah, tapi yang namanya rezim benar atau salah kita harus kritisi, ya kan? Kalau perlu kita lawan dan kita tumpangkan kalau perlu. Nah itu. Baik, saya tidak berlama-lama. Apa yang disampaikan oleh Aldo tadi bisa menjadi bahan pertanyaan kita, dan apa yang disampaikan Bu Misti tadi bisa menjadi pertanyaan kita. Siapa yang ingin? Ini cukup 5 orang saja penanya ya, karena kita sudah di warning. Saya tadi di warning Pak Kapolsek lagi yang terakhir tadi. Siapa yang mau bertanya? Oke, 1. Wih, ini semuanya. Namanya siapa, Bung? Darmo. Hah? Oh, Darmo. Oke, saya persilakan Bung Darmo ke depan.
Depan. Biar ini. Oke, terima kasih kepada panitia atas waktu yang diberikan kepada saya. Memang sangat menarik apa yang disampaikan tadi Bung Aldo ya. Bung Aldo ini melakukan penelitian tentang pandemi COVID. Bukan jelas persoalannya. Gitu. Ya. Pengalaman saya juga melakukan penelitian juga. Cuman kan saya bukan dokter. Seperti yang Anda katakan. Cuman penelitian saya iseng-iseng. Penelitian saya adalah dari berbagai wilayah. Ya, ada wilayah selatan, timur, pusat, barat. Ada 4 wilayah. Saya bertanya kepada korban-korban yang kena COVID yang sudah dikarantina di Wisma Atlet maupun isoman. Ya. Tapi mereka sudah sembuh. Saya tanya kepada mereka, apa sih gejalanya Anda kena COVID? Dia mengatakan, dia penciuman, rasa, dan lain sebagainya itu tidak ada. Ya. Kelimanya saya tanyakan sama semua jawabannya. Dalam hati saya loh, kalau begitu saya juga pernah mengalami itu. Untuk penciuman ya, itu sebelum ada flu babi, flu burung, saya mengalami itu. Gitu loh. Terakhir saya mengalami bulan Januari kemarin juga sama, rasa saya hilang. Tapi bagi saya nggak ke dokter. Kalau saya ke dokter pasti saya dibilang COVID. Dan akhirnya saya berinisiatif, ya saya makan buah dan sayuran itu selama 4 hari, hilang itu semua sampai sekarang. Jadi gitu. Nah artinya bahwa COVID menurut saya berarti sebetulnya ya ini alamiah berarti kan. Ya, saya nggak tahu apakah ini buatan, tapi karena saya merasakan, ini juga saya merasakan apa yang dirasakan oleh yang saya lakukan penelitian tadi. Itu guys ini alamiah. Dan obatnya nggak perlu harus divaksin dan sebagainya. Makan aja buah dan sayuran, kita kembali sehat kok. Saya ini makanya saya bilang sebelum COVID flu burung saya mengalami itu. Hanya saya makan buah dan sayur, ya sehat kembali. Cuma persoalan sekarang kan begini, Bung Aldo. Masalah pandemi ini kan masalahnya kita terbelenggu dalam prokes, undang-undang prokes ya. Saya mau naik busway ke sini aja ditanya surat vaksin. Dan saya tidak mau divaksin. Ya, artinya tadi sekarang kita bicarakan yang melanggar prokes gimana nih? Kan gitu. Tadi Bung Aldo mengatakan akan membuat apa sih Anies? Oke, enggak, maksud saya tadi saya mendengar itu kan. Bagi saya, undang-undang prokes ini kan dilanggar. Yang melanggar ini bukan masyarakat, tapi pejabat juga. Ya. Contohlah Presiden Jokowi berkali-kali dia melanggar prokes, tapi kok nggak ada apa-apain. Tapi ketika rakyat dihukum. Nah kalau bukan nanti mau membuat adil, sekalian membuat Presiden Jokowi, saya akan ikut tuh. Kalau Presiden Jokowi digugat, karena fakta-faktanya sudah jelas kok dia melanggar prokes. Namun memang Jokowi tidak bisa dihukum melalui Barreskrim ataupun kejaksaan. Dia hanya melalui diimpit secara politik. Dan saya sudah punya datanya itu. Jadi kalau ada Bung Aldo mau nuntut Presiden Jokowi, saya akan ikut nih. Ya. Jadi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau yang Bung Eli dulu? Bung Eli, Mbak Eli. Paling lama 5 menit ya. Langsung ke pusat saja. Fokus ke pusat pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sering kesini, cuma nggak mau nimbrung. Hari ini saya tertarik tentang beberapa hal. Semua yang dikatakan oleh Babe Aldo, oleh Bapak kita, siapapun hari ini, semuanya boleh dikatakan 80% benar. Namun Bapak tadi bilang kita mau gugat Jokowi, Pak. Jokowi udah digugat, Pak. Nomor 266, Pak. Pasalnya, apanya nomornya? Kalau Bapak mau, ayo datang ke PN, Pak. Nah, ya mungkin kita sama-sama tahu gugatan ini tidak terlalu banyak yang mengetahui karena kita hanya melalui WhatsApp atau melalui grup-grup, jadi tidak media yang nasional gitu. Dalam hal ini ada beberapa hal saya menyampaikan di sini. Semua bercerita tentang persoalan baik
tentang pemerintahan maupun tentang orang yang merasa dirinya terzolimi. Namun adakah yang memikirkan bagaimana solusinya? Belum pernah saya mendengar berbincang-bincang tentang solusi antara negara dan masyarakat, antara keadaan Indonesia yang tidak baik-baik saja saat ini. Belum pernah kita melihat. Ayo duduk bersama, apa solusi? Jika kita membahas satu pokok persoalan, maka persoalannya tidak ngambang. Persoalan ngambang, semua hanya berkutat tentang persoalan demi persoalan, persoalan demi persoalan yang selalu tidak ada endingnya. Ayo, wahai tokoh-tokoh bangsa, wahai para politik, siapapun yang berkompeten dalam hal ini, duduk bersama. Ayo, bagaimana solusinya? Belum pernah saya lihat. Ya, Babe Aldo, sepakat itu ya Babe Aldo, kunci itu Babe Aldo. Jadi untuk ini banyak tokoh aktivis hanya bercerita tentang apa yang terjadi, sebab akibatnya. Namun sampai detik ini belum mencoba mencari solusi. Jadi untuk itu saya mohon kepada wadah ini yang cukup potensial. Saya kagum walaupun terbata-bata dengan tidak VIP, dengan tidak yang formal-formal, namun mengena pada persoalannya. Forjis luar biasa. Karena tetap menampung aspirasi masyarakat yang tidak bisa masuk kepada ranah-ranah lain. Ya, melalui ranah ini kita kan yang penting aspirasi kita tersampaikan. Mungkin mari kita coba di dalam wadah ini mencari solusi kebangsaan. Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Itu PR dari Ketua Porjis, yaitu Bapak Nur Lapong. Nasrul minallah wa fatul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya persilakan Ketua Ibu Wati ya. Ini Ketua Mama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu di sini yang dimuliakan Allah, terutama Bang Aldo, Bang Sisi, Bang Lampung yang punya tempat, Mbak Eli, semuanya deh. Alhamdulillah kita ketemu di sini membahas soal vaksin. Pertanyaan saya nih, satu, kita selalu disuruh 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, satu lagi apa M-nya? Memakai masker. Kita kerjain itu semua. Menjaga jarak udah, pakai masker udah, terus cuci tangan udah. Kenapa masih PPKM? Masih pakai PPKM kenapa? Udah nih. Satu lagi nih, udah semua kita kerjain. Ada lagi sekarang vaksin. Kenapa coba kita mesti divaksin? Itu nggak dipakai. Kamera itu nggak dipakai. Pergi ke naik busway sekarang harus menunjukkan bahwa Anda sudah divaksin. Terus di mana hak kita? Tapi kan itu udah live. Yang kita boleh memilih bahwa kita mau divaksin ataupun tidak mau divaksin, ataupun kita mau vaksin apapun, yang mana merek yang kita mau, kita punya hak untuk menentukan hidup kita sendiri berdasarkan undang-undang yang dilindungi. Nah, pertanyaan saya buat semua yang hadir di sini, ngapain kita diem aja? Kenapa kita pakai masker? Ayo, kenapa kita cuci tangan? Ngapain kita jaga jarak? Vaksin masih ada, bubarkan PPKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tiga dulu. Dijawab Babe Aldo dulu, takutnya Babe Aldo lupa. Soal hak nanti dijawab oleh Bung Isti tadi yang disampaikan buat. Oke, saya persilakan. Ini jawab pertanyaannya orangnya cuma 3, pertanyaannya banyak amat kayak tawuran. Jadi yang pertama saya mau jawab masalah vaksin dulu. Dari awal saya sudah bilang kalau virusnya aja masih diragukan ngapain vaksin kan gitu. Cuman ini menjadi perdebatan nanti. Narasi saya kalau mau berdebat bukan di sini. Saya mau berdebat secara ilmiah, bukan di sini. Oke. Jadi di sini oh iya, gue ngerokok ya. Diingetin gue ngerokok, maaf.
Kan ini bukan resmi, bukan ruangan no smoking. Publikasi di luar. Oke, saya jawab dulu masalah vaksin. Yang saya perjuangkan adalah kenapa harus ada vaksin kalau di awal pandemi pernyataan dokter mengatakan cuci tangan selesai, seperti kata ibu tadi, istinsak itu bersih, selesai. Dan ada satu pertanyaan juga Bu sebenarnya saya ini, makanya ini nanti ujungnya ke solusi. Katanya herd immunity itu akan tercapai kalau sudah 70% divaksin. Jakarta sudah 90%. Mestinya nggak boleh ada lagi tuh. Sudah herd immunity. Ini teori mereka, cara mereka, nggak boleh lagi. Indonesia adalah negara demokrasi yang penuh dengan toleransi. Beda agama kita duduk sama-sama boleh. Beda selera kopi duduk sama-sama boleh. Beda mazhab duduk sama-sama boleh. Tapi di Indonesia sekarang yang notabene adalah negara demokrasi yang penuh toleransi, hanya karena vaksinasi kita didiskriminasi dan diintimidasi. Dan ini yang akan kita lawan. Dan berbicara bagaimana melawan, kita udah capek melawan di medsos. Ini video ini kalau ada di medsos sudah pasti dibredel, udah pasti. Nah akhirnya saya memutuskan untuk mendirikan Majelis Penderitaan Rakyat, disingkat MPR. Ya jadi ibu, mungkin ibu belum tahu, ini saya kasih tahu, ada MPR Bu. Tenang aja ibu, masih ada Babe Aldo di Indonesia. Nah di MPR itu kami merangkum semua pertanyaan rakyat dan kami akan melakukan gerakan yang diakui oleh hukum yang ditetapkan oleh bangsa ini. Kita bukan gerakan demo turun ke jalan, kita bukan gerakan anarkis yang seperti itu, bukan. Kita akan menggugat kebijakan-kebijakan. Yang hadir di sini yang mau jadi prinsipal di kasus pertama kita silahkan. Ya itu keren banget tuh. Kalau 2000 masyarakat Jakarta menggugat kebijakan Gubernur Jakarta, itu 2000 orang boleh hadir di persidangan ya. Kan prinsipal ya. Kan bukan demo ya. Ya kan bukan panggilan demo ini. Kalau demo ada undang-undang kekarantinaan. Ke jalannya sama, tapi kita ke jalan yang benar. Bukan ke jalan itu. Jadi kalau Bapak bilang mau menggugat presiden ini, itu berjalan dengan seiringnya waktu. Saya sekali lagi, saya udah cukup Pak jadi oposisi anti rezim. Dan sampai hari ini tidak bergeming kok Pak. Apa bandingan saya dengan Bang Egy Sujana? Itu sudah disampaikan, sudah digugat ya. Bergeming? Enggak. Kenapa? Karena yang bergerak sebagian. Bapak kebayang nggak? Kalau gubernur sini digugat rakyat sini, Jawa Tengah digugat rakyat Jawa Tengah dengan kebijakan yang sama, dengan cara yang sama, se-Indonesia bergerak bersama. Kuncinya di persatuan rakyat, Pak. Kuncinya di situ. Dan sayangnya, minta maaf ini, rakyat kita itu gampang diajak ke isu yang lain. Padahal kalau kita fokus di kebijakan ini dulu. Rakyat Indonesia ini Pak, ada 3 merek vaksin sekarang. Sinovac, Astra, Moderna. Baru dikasih. Sebentar dulu. Ibu suka begitu, saya belum ngomong dipotong kalau ibu-ibu nih. Dengar baik-baik ya. Ada Sinovac, Astra, Moderna. Ini yang sudah beredar. Baru diomongin vaksin Nusantara, lupa sama hak asasi vaksin. Rame-rame udah ada itu. Oh kalau saya vaksin Nusantara. Kenapa kita memperjuangkan yang itu? Kenapa nggak lebih besar? Kalau kita bersatu sama-sama, apapun merek vaksinnya, rakyat berhak memilih. Kita bukan sales vaksin. Kalau saya cuma bilang satu merek, saya sales vaksin. Iya, vaksin sono jelek, vaksin gue yang bagus, vaksin juga. Sertifikat juga, susah juga. Tapi kalau umpamanya semua yang mau vaksin, nggak mau vaksin, yang mau vaksin silakan pilih merek. Hak asasi nih Pak.
dan sudah terbukti lewat uji klinis ilmiah, tanpa vaksin kita sehat. Tanpa vaksin. Bapak kalau kena anosmia, saya kasih obatnya Pak. Uap air panas, dikasih minyak kayu putih, dihirup, 1 hari hilang. Cuman itu. Jadi sekali lagi, Ibu yang tanya solusi, kami menghadirkan solusi. Cuman kami mengharap semua rakyat Indonesia bersatu. Kalau masih dipecah-pecah, yang pro vaksin, anti vaksin, nggak ada ini. Mestinya nggak boleh. Itu isu aja Bang. Isu yang ditelurkan oleh mereka agar rakyat ini memakan isu itu, lupa untuk bersatu. Nanti ada tuh perdebatan di media sosial cuman, wah kalau gua vaksin Nusantara, oh ini AstraZeneca, debat mulu. Yang di bawah terus nenjus. Ini Jakarta udah 90% Bang. Sudah 90%. Tapi lihat bagaimana kebijakan itu masih menyusahkan Abang. Jadi ayo rakyat bersatu. Yang sudah vaksin dan yang belum vaksin bersatu sama-sama demi rakyat Indonesia. Itu solusi dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab dan mudah-mudahan bisa bergabung di MPR, Majelis Penderitaan Rakyat. Terima kasih. Langsung Bu Isti. Mau bertanya dulu. Bung Daeng, siapa lagi tadi satu? Husni. Terus? Oke, saya persilakan Bung Daeng. 5 minutes. 5 minutes. Nggak ada hubungannya dengan buruh ya. Oh ya, ini kita ada rencana membuat koalisi rakyat. Aliansi Rakyat Membuka. Nanti Anda sampaikan sendiri karena ini Hari ini, tema hari ini yang diantarkan oleh Kapol Production, yaitu seputar kontroversi pandemi COVID dan vaksin. Ini tidak mungkin Anda temukan di stasiun TV yang ada di Indonesia hari ini. Ya kan? Dikupas secara terang benderang, vulgar, dan penuh dengan edukasi. Apa yang disampaikan oleh Bung Aldo tadi, walaupun dia bukan seorang dokter, kata orang kan, kalau mau menyelesaikan masalah serahkan kepada ahlinya. Ya kan? Begitu kan? Nah sekarang Bung Aldo YouTuber. Dia bukan seorang dokter, tapi ada satu hal yang dia lupa, bahwa setiap orang berhak untuk pintar, berhak untuk mengetahui sesuatu dengan fakta dan data yang benar. Apa yang dia lakukan? Jujur aja, saya sempat komunikasi dengan beliau. Di mana-mana saya ngomong kasus dia, 5 kali vaksin, 3 positif, 2 negatif. Itu saya lakukan, cuma saya tidak mau sebut nama kan, karena menjaga privasi beliau. Gitu kan? Satu hal yang dilupakan tadi, orang bisa pintar. Nah persoalan hari ini, kenapa Bung Aldo berapi-api dengan penuh semangat menyampaikan penelitiannya tentang kontroversi daripada COVID-19 itu, karena telah terjadi pengkhianatan terhadap kaum intelektual itu sendiri. Kaum intelektual yang ada di Indonesia ini itu berisi dengan otak-otak yang mengkhianati rakyat. Mereka tidak jujur dengan ilmu pengetahuan. Mereka penuh tipu-tipu dengan ilmu pengetahuan. Ilmuwan mana? Ketika profesor ditanya, mana bagaimana dengan data, dia tidak bisa jawab. Karena memang dia ingin melakukan tipu-tipu. Apalagi dia diam saja. Itu walaupun diam sama dengan melakukan penipuan, mendukung penipuan yang hari ini terjadi. Kita bilang saja penipuan, karena di seluruh belahan dunia sudah turun semua. Di Prancis hari ini sudah berjalan liga sepak bolanya, penonton banyak. Di Inggris, produsen daripada vaksin juga ramai turun ke jalan memprotes kebijakan pandemi ini. Jadi kita mau bilang apa lagi bahasa narasi yang tepat kalau bukan tipu-tipu? Karena yang dimaksud tipu-tipu adalah ketidaksesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Nah, yang disampaikan tadi oleh Bung Aldo patut kita dukung dan patut kita sebarluaskan. Karena gara-gara pandemi dan vaksinasi ini, hari ini rakyat Indonesia semakin menderita. Sudah menderita, diintimidasi. Ya kan? Dengan syarat-syarat vaksin itu sendiri. Bayangkan Gubernur Anies yang bisa berhak mendapatkan bantuan logistik, bantuan ini harus punya sertifikat vaksinasi. Jadi kalau 90% yang sudah divaksin, bagaimana nasib yang 10% ini? Itu orang juga
Masa lebih dikedepankan aturan vaksinasi daripada kemanusiaan? Kita gugah. Ini surah Al-Maun loh. Saya ingatkan Anies kan HMI Islam. Saya anggap dia gubernur cerdas, ngerti Al-Quran. Surah Al-Maun. Siapa itu pendusta agama? Anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Lah ini kebijakan vaksin, aturan-aturan gubernur bukan lagi tidak kasih makan, mentungin rakyat. Dengan sengaja tidak dikasih dengan alasan perda ini, perda itu. Jadi hari ini untuk meloloskan semua COVID dan vaksin, rakyat harus cerdas. Semua semua dikamuflase, dibungkus atas nama konstitusi. Jadi semua begal-begal bisnis PCR itu tadi, perampok-perampok itu, ya kan, penipu-penipu itu, semua dibungkus atas nama konstitusi, didasari demokrasi. Nah, satu hal yang rakyat harus tahu, hari ini kalian harus sadar, tidak ada lagi perbedaan agama, tidak ada lagi perbedaan ormas, tidak ada lagi perbedaan apapun. Nasib kita sama. Kita lagi ditindas. Sudah banyak rakyat hari ini yang sudah sangat menderita. Jadi sudah saatnya kita luruskan dan rapatkan SAM. Satukan kekuatan, tunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa kedaulatan rakyat Indonesia masih ada. Itu yang ingin mau dibangun hari ini. Tunjukkan kedaulatan kita. Rakyat yang punya negeri ini, pejabat itu hanya dipilih sementara. Dan saya yakin teman-teman TNI dan polisi dengan Sumpah Bayangkaranya akan menurunkan senjatanya ketika harus berhadapan dengan rakyat. Dia pasti akan menurunkan senjatanya ketika dia harus berhadapan dengan rakyat. Karena TNI Polri itu adalah anak kandung dari rakyat. Nah, ini perlu kita himbau juga, karena TNI Polri sekedar menjalankan tugasnya atas perintah komandan, tapi dia juga punya keluarga yang hari ini juga banyak menderita seperti kita. Ketika teman-teman aktivis semua bangkitkan semangat perlawanan rakyat hari ini untuk benar-benar meluruskan kembali bangsa ini daripada aksi tipu-tipu, aksi garong-garong, aksi perampokan besar-besaran terhadap Republik Indonesia atas nama pandemi COVID-19. Nah, itu yang kita lawan hari ini, kawan-kawan semua. Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara, solusinya hanya satu hari ini, adalah bangkitkan kembali kedaulatan rakyat untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Itu saja. Karena ini kita terpecah-pecah hari ini gara-gara bela ini, nggak bela itu. Pernyataan Aldo dianggap kontroversial sama dengan yang diwawancarainya Dr. Bois, ya kan? Tiba-tiba dibully, kemudian dikucilkan, dianggap inilah itulah, ya kan? Padahal beliau tidak punya maksud apa-apa. Makanya akibat ketidakpuasan Bung Aldo ini, saya pernah komunikasi, dia membentuk majelis penderitaan rakyat MPRI yang akan melakukan gugatan seperti TPUA. Nah, ini yang harus kita perlu bayangkan. Kalau 5.000 orang menjadi prinsipal, semua datang pengadilan, ya kan? PPKM ini bukan pelarangan, tapi pembatasan. Hari ini udah tepat, polisi tidak melarang kita, dibatasi sampai jam 4:30 kan? Sama dengan moderator, batasi kita 10 menit, ya kan? Tapi karena ada bonus sedikit, saya bisa tambah 1 menit lagi. Begitu. Nah, jadi dalam forum ini saya himbau kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita cermati apa yang disampaikan Bu Aldo hari ini yang di live streaming di YouTube. Sebelum di take down oleh YouTube, di download, kemudian disimpan file masing-masing, terus sebarkan. Karena yang disampaikan Bu Aldo hasil penelitian sendiri, itu bisa dipertanggungjawabkan akibat macetnya kaum-kaum intelektual di bidang kesehatan persoalan COVID-19 ini. Mereka hanya diam. Mereka hanya bisa menutup-nutupi semua terhadap pelanggaran-pelanggaran akibat COVID-19 ini. Karena mereka patut diduga bisa jadi sudah dapat pulus daripada pedagang-pedagang, pebisnis-pebisnis yang terkait dengan COVID-19. Nah, ini perlu kita gugat juga karena sudah terlalu banyak kerugian rakyat Indonesia akibat COVID-19 ini. Maka untuk itu, sekali lagi dalam forum ini saya himbau kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita satukan kekuatan, kita tunjukkan kedaulatan rakyat Indonesia masih ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Allahu Akbar. Itu tadi Ketua Aliansi Rakyat Penggugat. Saya minta Saudara Husni, ya kan, menyampaikan unek-uneknya juga. Ini dia ini Jokower sama dengan saya. Mungkin ada perspektif Jokower gitu. Ya, oke.
Buka masker biar jelas, biar tidak ada penampakan. Nah, ganteng. Saya Wasni Mubarak. Nama saya Wasni Mubarak, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk Keadilan yang banyak bergerak mendampingi masyarakat padat yang ada di Papua. Om. Sebenarnya sangat menarik apa yang diangkat pada hari ini. Tetapi memang harus ada pembanding, ya. Jadi kalau dikasih penyakit, Pak, kalau dikasih penyakit, syukuri. Nabi Ayub itu minta penyakit sama Allah agar disembuhkan hatinya. Itu Nabi Ayub. Jadi kalau orang tidak pernah sakit, boleh jadi dia keturunannya Fir'aun. Karena Fir'aun tidak pernah dikasih penyakit. Gitu. Jadi kalau dikasih penyakit, sesungguhnya kita diuji oleh Allah. Nah, bagi orang-orang yang mengetahui, Allahumma rzuqna hadza min waba'ah. Jadi wabah itu memang ada. Cuma persoalannya kalau Covid dipolitisasi, bisa repot rakyat hari ini. Oleh sebab itu, jangan Covid ini rakyat diperhadapkan misalnya dengan mobil tank, mobil tentara. Bisa enggak ditembak itu yang namanya wabah? Jangan bisa. Kalau ada yang bisa tembak mati itu yang namanya Covid, si Covid jago Pak, jempol gitu. Oleh sebab itu bagi saya, apa yang disampaikan oleh Pak Aldo, saya sempat bilang kemarin juga Pak, dalam sebuah pertemuan pengajian, saya bilang begini, sebenarnya kalau kita vaksin itu ada baiknya. Jadi vaksin itu adalah hak warga negara. Mau tidak mau kita vaksin Pak, urusannya kita. Tetapi wajib pemerintah menyiapkan itu vaksin. Jadi bukan gratis itu vaksin Pak Ibu, dibayar itu yang namanya vaksin. Yang jadi persoalan, ketika sertifikat vaksin muncul, saya bertanya lagi kepada pemerintah, bisa tidak diagungkan itu sertifikat vaksin? Artinya biar ada solusi. Kalau vaksin orang, sertifikatnya bisa tidak diagungkan di bank untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Kalau jago pemerintah itu, kalau dia siapkan itu. Oleh sebab itu pemerintah hari ini, kalau ada yang baik-baik, kita ini kan mentaati Allah, mentaati Rasul, dan taati pemimpin. Tapi pemimpin yang taat sama Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, belen-belen namanya itu. Nah makanya kita harus selalu mengingatkan, berwatawaso bil haq dan berwatawaso bis sabar. Sabar gitu. Setiap ada musibah, sabar. Sekarang saat ini kita tidak percaya lagi yang namanya partai politik. Kenapa? Partai politik itu nanti mau kampanye baru dipasang spanduk apa dan sebagainya, gayaan aja. Iya. Giliran orang disuruh pakai masker, apa dia tidak siapkan maskernya. Maunya wajib pakai masker, tapi siapkan maskernya bos. Iya, dia memberikan pembatasan kepada rakyatnya, tetapi tidak memberikan solusi kepada rakyatnya. Ya, 1 menit lagi. Yang terakhir saya ingin katakan bahwa dari semua yang kita perbincangkan ini, hari ini ketika misalnya kita strateginya adalah melawan tirani ini, memperbanyak gugatan-gugatan. Itu asli dari Medan. Iya, karena kita tidak percaya lagi yang namanya lembaga politik. Capek nih, nanti mau kampanye baru datang di rumah atas semua kita ini dikasih 200.000. Kita jual harkat dan martabat kita sebagai rakyat. Disogok mungkin. Hasilnya seperti ini karena mau disogok. Ya. Iya. Dan sogok menyogok itu masuk neraka, dimintai pertanggungjawaban nantinya. Saya kira itu barangkali dari saya. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pikir suara cebol dan suara kadrun tidak terlalu beda ya, sama aja. Beda lah. Ya. Sebelum dijawab oleh Bung Yesti dan Aldo, karena kita akan sepakat bahwa kita akan tutup jam 4 sampai setengah 5, saya persilahkan Bang Ebeng untuk menyampaikan unek-uneknya juga, karena kemarin terlibat serius diskusi dengan saudara Aldo. Kita beri aplaus Bang Ebeng. Ini angkatannya Bang Hariman, sama-sama ditangkap Bang Hariman. Saya persilahkan.
10 menit, tidak ada masalah, ada toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pikir saya nggak mau mengulang pembicara sebelumnya, tapi seru seram, ya. Tapi saya ingin fokus pada tema ini. Kalau bicara COVID, kita semua sepakat. Kita nggak perkirakan ada atau tidak ada COVID. Ada aja, anggaplah, kenapa sih susah-susah amat. Ya kan? Pandemi begitu juga. Tapi yang kita persoalkan adalah yang menunggang adanya COVID ini karena takut akan jatuhnya kekuasaan. Ini semua PPKM ini karena berangkat daripada menyelamatkan kekuasaan. Tidak lebih dari itu. Kita ingat, sebelum PSBB, sebelum PPKM, itu kan ada ancaman mahasiswa, pemuda, dan sebagainya mau demo. Nah, ini kan mereka pikir PPKM ini kan sudah mengunci. Sederhana aja kan. Tapi yang lebih dari itu adalah bahwa sebetulnya yang mereka lakukan dengan segala macam, kalau bicara tentang lahirnya PPKM ini, itu sangat ideal demi menyelamatkan rakyat, demi ini segala macam. Tapi apa yang terjadi? Bukan diselamatkan rakyat, bukan. Bikin susah, betul nggak? Ini bikin susah. Pedagang kecil nggak bisa dagang lagi. Dan lebih seram lagi, petugas dengan segala macam uniform, dari mulai yang coklat, loreng, hijau, dan sebagainya itu, pakai senjata panjang lagi. Ngeri nggak? Ini sebiji pun manusia yang ngatur PPKM belum pernah ketemu yang namanya COVID. Belum pernah. Gaya ngomongnya seperti jago COVID. COVID dibawain senjata, dibawain mobil-mobil perang. Ini buat apa? Buat apa? Kita jujur aja, kan buat nakut-nakutin. Jadi mereka membungkus ini semua, bahwasanya ini adalah tapak demi tapak, bahwa mereka melakukan satu, bahwa kalian harus kita atur. Itu persoalannya. Sekarang masuk mall nggak boleh. Nanti suatu ketika, jangan salah, bisa saja terjadi kalau kita mau buang air, itu ada ketentuan. Tunjukkan vaksin. Yang lebih seram lagi, di rumah nanti dibuat peraturan. Kalau mau buang air besar, nggak boleh duduk, nggak boleh jongkok, berdiri. Loh, gua kuasa, lo mau apa? Iya kan? Ini siapa kesana nanti? Kalau kita diam saja, ini persoalan. Jadi langkah-langkah semua ini adalah bagaimana saya kuasa, gua kuasa, lo mau apa? Semua sekarang IG-nya kita nggak bicara Jokowi saja, nggak salah, atau Luhut saja. Itu yang segerobak yang ada di Senayan, itu juga biar kesalahan. Betul nggak? Apa gunanya kita gaji mereka untuk duduk manis, nunggu pembagian mobil, nunggu pembagian rumah? Gila kali. Tapi tenang, kawan-kawan, tenang. Ini ada saat yang sudah dekat. Sudah dekat. Jangan kaget dong. Kalau semua yang ada di Senayan aklamasi, NKRI kita ganti jadi kerajaan. Rajanya adalah Denmas Mukidi. Ya, mungkin nggak? Ya siap. Sebenarnya masih banyak yang perlu dijelit. Oke, tapi di sini saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan. Ya, ada satu yang saya ingin singgung kepada MUI. MUI ada satu sikap yang harus tegas. Sederhana aja.
gak usah kritik dan sebagainya. Tapi berbicara tentang masjid, itu wilayah kami. Jangan coba-coba atur. Juga agama yang lain, mau Kristen, Buddha, segala macam, silakan. Ibadahlah. Dan ini, kalau sampai MUI untuk bicara itu nggak berani aja, patut dipertanyakan. Ada apa dengan MUI? Ngomongin sederhana kok. Pemerintah, Umar. Saat ini Anda boleh bicara segala macam, tetek begini. Tapi jangan bicara tentang masjid. Itu urusan kami. Itu aja. Nanti sebenarnya masih panjang, tapi belum stop terus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. PPKM itu hanya modus, kata Bang Eben. Baik, tidak ada pertanyaan lagi karena kita sudah di warning, ya kan? Ini kita masih level PPKM-nya level 3, ya kan? Saya minta Saudara Aldo buat testimoni 5 menit, apakah menjawab atau yang tersisa atau testimoni. Kemudian disusul 5 menit lagi sama Bung Isdi, dan terakhir kita tutup 5 menit untuk berdoa. Jadi 15 menit. Saya persilakan Bung Aldo. Alhamdulillah. Langsung aja. Jadi saya mengajak semuanya, baik dari Bang Daeng, dari ibu-ibu, yang mau bersama-sama bersatu untuk bergerak, boleh menghubungi saya untuk menjadi prinsipal dari setiap langkah MPR melakukan gugatan. Langkah awal kita menggugat kebijakan. Langkah kita kedua mengumpulkan korban KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan itu akan ada yang ketiga, keempat masih kami rahasiakan, biar yang udik makin panik. Itu aja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini mendapatkan ridhoannya Allah. Dan sekali lagi, saya umat Islam yang berjuang untuk rakyat Indonesia. Saya bukan rakyat Indonesia yang hanya memperjuangkan Islam di Indonesia. Merdeka bangsaku, Indonesia bersatu. Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Applause untuk Bung Aldo sekali lagi. Saya persilakan Bung Isdi 5 menit. Nah, jadi saya berterima kasih sekali kepada yang hadir. Ya, yang mengagumkan saya adalah sebetulnya adalah ibu-ibu ini. Jadi ketika remaja dulu saya berjuang untuk ikut dalam politik, menumbangkan Orde Baru itu, saya tidak pernah ketemu dengan ibu-ibu ini. Saya hanya ketemu ibu-ibu itu dalam sebuah novel, judulnya Ibunda, Maxim Gorki. Jadi seorang ibu yang mendukung anaknya berjuang untuk merebut kekuasaan. Nah, dulu ibu saya malah mengatakan pada saya, jangan berjuang melawan Soeharto. Kamu pegawai negeri, bapakmu tentara, mati aja kamu dibayar oleh negara. Tapi saya kemudian ketika masih mahasiswa malah duduk subversif dan penjara 8 tahun. Nah, sekarang saya ketika pada usia yang sudah tua gitu, saya menjumpai ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini adalah luar biasa. Ya, ibu-ibu ini solusinya politik, bukan solusi sosial. Jadi Mas Aldo juga begitu, artinya semua kita juga tidak bisa mengatur masyarakat dan negara ini dengan solusi individu per individu. Jadi kalau Margaret Thatcher mengatakan tidak ada rakyat, yang ada itu hanya laki-laki dan perempuan, keluarga, tidak ada rakyat. Itu Margaret Thatcher. Itu adalah Ronald Reagan, neoliberal. Tetapi kita, tadi semua saya dengarkan, saya rekam, itu semua kita solusinya politik, menggugat pemerintah lokal, menggugat pemerintah nasional. Itu artinya apa? Artinya sudah tumbuh di dalam masyarakat kita budaya politik.
Saya ini sebagai yang punya basis budaya dan seni, saya mengambil porsi di situ. Saya tidak mengambil porsi dalam kebijakan yang luas, tetapi saya mengambil porsi misalnya bansos itu. Jadi saya mengkritisi korupsi bansos, dan saya mempersiapkan untuk demo mengkritisi korupsi bansos ini dengan simbol-simbol. Saya kira itu. Terima kasih kepada yang hadir. Kita memang menginginkan Indonesia yang lebih hebat, dan sekarang Indonesia belum hebat, maka kita terus bergerak dan berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bang Isti ya. Banyak berterima kasih dengan Bu Isti karena dialah kepala rumah tangga Guntur 49. Baik saudara-saudara sekalian, saya tahu Anda banyak yang belum puas karena jauh-jauh datang mau bertanya. Tetapi ini saya mau bilang ya, ini kita level 3. Ya, level 3. Saya pikir ini Jakarta sudah nggak ada level, tapi ternyata masih ada level. Baik, saya sebagai penyelenggara dan pengundang acara ini, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada para aparat yang mau bertoleransi dengan kegiatan kita di Guntur 49. Saya ucapkan semoga Allah membalas budi baik para aparat kita. Mari kita beri aplaus untuk aparat kita yang baik hati. Terima kasih.